Orang itu pada takut. Yang punya duit itu pada takut. Ya. Duitnya pada disimpan. Royal Q Champion, professional team for a money. Bro Loren. Oke, hostnya hari ini saya dulu ya. Beda ya? Oke. Kaget juga nih, kok beda orangnya. Ini kalau ketemu Bro Loren ini udah kayak ketemu jurnalis ekonomi ini. Wah, enggak juga lah. Bro, Kenapa? kalau ketemu lu tuh bawaannya pengen nanya, ada berita apa? Koran dong namanya, bukan Iya. jurnalis. Oke. Koran khusus kripto ya. Yes. Koran berjalan. Gimana? Apa nih yang kira-kira mau ditanya? Apa nih yang kira-kira hal-hal booming nih Mm-mm. yang sekarang ini mempengaruhi bisa ke market kripto? Hal-hal yang mempengaruhi lah ya. Mm-mm. Kita mungkin bahas dari awal-awal minggu dulu lah ya. Oke. Jadi memang sempet waktu sama Bro Ari kita bikin prediksi kayaknya bakal nanjak nih marketnya kripto. Dan memang kejadian karena memang diterpa isu-isu yang baik kan minggu lalu. Salah satunya US baru rencananya mau legalin perdagangan ETF Bitcoin. ETF itu bayangannya itu perdagangan bursa. Kalau beli Bitcoinnya kan lu beli asetnya. Kalau beli ETF itu lu beli bursanya. Oke. Nah, di sini ketika pemerintah US udah mulai ngasih sinyal baik nih, karena kan di satu sisi juga banyak institusi finansial yang mulai masuk ke sana kan. Makanya dibikinlah derivatifnya ya si ETF itu. Produk turunannya lah. Ya. Nah, ketika baru isu aja, kita udah lihat tuh pergerakannya harganya mulai bagus. Ya. Naik. Nah, pas dilegalin terbang harganya. Makanya Bitcoin sempat sentuh 67.000. ATH baru ya. Yes, new ATH dan dampaknya bagus banget sama market kripto yang lain. Yes, ya. Benar-benar. Ya. Maksudnya ketika mbahnya nih, Mbah. mbahnya kripto didukung sama pemerintah US, Oke. naik tuh. Jadi memang sempat as predicted lah 67.000. Dan ketika baru pertama dibuka nih bursanya perdagangan mereka, itu udah perdagangannya dalam sehari opening day, baru benar-benar opening perdana itu 80 juta USD. 80 juta USD. Kebayang nggak? Maksudnya Wow. betapa banyaknya duit yang muter di sana. Oke. Mungkin memang kalau dibanding sama bursa-bursa yang lain, ETF lain mungkin ya nggak sebanyak itu juga, tapi untuk kelas perdana ya itu lumayan Wow lah. ya, maksudnya 80 juta USD. Ya. Ya, dan itu sempat bikin hawa baik nih di pertengahan minggu. Nah, cuma kenapa kok jadi pertanyaan kan? Kok udah sempat 67.000 nih? Kok sekarang turun jadi 60 ribuan lagi? Nah, ini mah pada take profit, Bro. Gak usah ditanya. Awalnya gini, gue sempat mikir awalnya memang bener. Oke. Orang banyak yang take profit, banyak jual karena mungkin sempat udah serak waktu di 40.000 kemarin Iya, ya, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Itu gila tuh. Gila itu ya. Untung banget. Untung 20.000 loh berarti. Iya, 50%-nya. 50%. Maksudnya gini, mungkin waktu awal mula gue ngeliat nih, harganya turun kan. Trennya pas gue lihat nih, 67.000 kok turun, 66, 65, banyak nih, turun. Gue pikir kok apa koreksi, apa memang banyak yang take profit. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, bosnya The Fed, si Powell, Oke. baru bikin pernyataan lah, statement lagi. Jadi memang sebenarnya dari sebelum-sebelumnya ya, udah dari lama sih sebenarnya, itu udah pertengahan tahun lah, itu udah ada isu tapering. Mungkin lu juga bakal tanya, tapering apaan lagi ya? Iya, tapi apaan tuh? Jadi intinya gini, waktu awal mula COVID nih, 2020 booming, orang itu pada takut. Yang punya duit itu pada takut. Ya. Duitnya pada disimpan, diendepin nih ceritanya. Nah, kalau diendepin doang kan duit gak muter. Iya. Nah, terus selain diendepin juga, mereka tuh banyak yang beralih. Yang tadinya megang hold duit cash, mereka tuh banyak beralih ke safe haven aset. Contoh kayak emas, macam-macam lah. Keluarganya mereka lah, komoditi mereka. Iya. Nah, ketika dimasukin ke situ, uangnya kan makin sedikit nih peredarannya. Nah, di satu sisi kan pemerintah butuh
perputaran duit buat membantu memulihkan si COVID ini kan. Iya. Makanya ketika pas awal-awal 2020 kan si Biden baru naik tuh jadi presiden. Dia kan bikin kebijakan. Oke, supaya bisa bantu penanganan COVID di US, sama di dunia lain, belahan dunia lain, sama sambil menggenjot produksinya vaksin. Oke, kita cetak duit. Wow. Nah ini, ya ntar ini kita bahas selanjutnya lah ya. Perbedaan kenapa pemerintah bisa kasih kebijakan sesuka hati. Yuk kita cetak duit yo gitu. Dibanding sama kripto yang udah gue pertama kali launching segitu ya segitu. Oke, tapi maksudnya gini, ketika pemerintah bikin kebijakan, yuk cetak duit. Oke. Kebayang nggak? Jadi supply duit yang tadinya misalnya cuma 1.000, pemerintah kasih kebijakan cetak duit 100.000. Uang yang beredar di pasar banyak banget. Setuju ya? Iya. Nah, dengan banyaknya duit yang beredar di pasar, kan ekonomi kita based on inflation. Iya. Basisnya inflasi tuh. Ketika duitnya banyak, ya Nilainya hukum, turun. iya, hukum supply and demand lah. Iya. Supply-nya banyak banget nih. Pasti nilainya turun kan, secara nilai duitnya kan. Nah, tujuannya supaya nilainya turun itu supaya inflasi mulai jalan lagi. Ekonomi mulai muter lagi. Gitu. Makanya sempat beberapa saat yang lalu kita sempat baca, kalau misalnya baca-baca berita ya, di US itu harga tuh mulai pada naik. Merangkak naik. Karena ya cetak duit tadi. Ya terus salah satunya properti ya, kalau nggak salah gue udah berita di US itu. Yes, salah satunya kan properti sempat nanjak gila tuh. Dalam tempo 1 tahun aja, bahkan dalam kondisi pandemi ya, harganya naik. Terus ada beberapa komponen-komponen yang apa namanya ya, kayak daily needs lah ya. Ada beberapa baca berita juga sempat naik juga kan. Nah di situ ketika naik itu kan inflasi udah mulai jalan nih, roda ekonomi mulai putar lagi. Nah sekarang kan udah mulai mereda nih di akhir-akhir tahun ini. Sebenarnya dari tengah tahun sih, pemerintah kan juga gak mungkin selamanya cetak duit. Yes. Nanti kejadiannya sama kayak di Afrika, Zimbabwe. Ya. Kebanyakan cetak duit. Akhirnya duitnya jadi gak berharga sama sekali. Cuma kayak kertas aja lah. Makanya dari tengah-tengah tahun, awal tahun sampai tengah tahun itu diterpa tuh isu the Fed bakal tapering. Tapering itu ngurangin cetak duit. Di-cut cetak duitnya. Nah, sebenarnya gue cerita panjang gini apa sih korelasinya sama kripto ya? Sebenarnya gini, kripto kan termasuk salah satu ya, consider sebagai aset yang bisa hedging nih nilai duit orang-orang. Logikanya gini, ketika duit udah mulai di-cut, inflasi otomatis yang tadinya gila naiknya mulai mereda dong. Ya. Orang mikir, kripto ini kan pasarnya volatile saat ini karena masih disandingin sama fiat currency kan. Iya. Nah, ini yang mesti kita jadi perhatian sih, karena The Fed itu udah ngasih berita nih bakal tapering. Nah, taperingnya itu rencananya di bulan November atau Desember. Nah, jadi kita mesti siap-siap ikat pinggang nih, kencangin ikat pinggang. Karena bisa jadi harganya ya kemungkinan turun. Karena logikanya gini, ketika inflasi udah gak bergerak nih, udah mulai mereda, udah mulai turun, logikanya gue ngapain simpen di aset yang volatile lagi? Iya nggak? Ya udah gue tarik aja duit. Jadi cash lagi. Jadi cash lagi. Nah, Oke. itu dia. People love cash ya memang ya. Karena ya memang dibilang people love cash ya pasti. Ya kita juga love cash lah. Cuma maksudnya karena memang perputaran ekonomi dunia kita ini masih pakai fiat currency. Mostly lah. Mostly. Masih di atas 90% masih pakai fiat currency. Even negara kayak El Salvador pun kan baru segelintir dari ratusan negara kan. Baru 1 atau 2 lah paling yang terima. Nah, ya disitulah logikanya. Karena duitnya udah mulai dikurangi nih, orang yang tadinya naruh duit di sana ditarik lagi. Kemungkinan bakal narik ya. Kita memang belum tahu nih kedepannya bakal gimana. Salah satunya kripto ini, bro. Iya dong, karena memang sebelumnya kan orang pada naruh di situ kan. Iya. Harapannya kripto naik terus lu bro, gile. Satu koin tadinya 40.000 sekarang 60.000 kan, pasti logikanya gitu kan. Iya. Wah ini aset yang bagus yang bakal naik. Maka udah gue taruh deh, daripada duit gue ngendon di sini, ya udah gue taruh beli makanya harga naik terus kan. Oke. Di saat isu tapering ini keluar, memang orang belum pada siap-siap nih. Tapi udah deket November nih bentar lagi kan, akhir bulan. Nah, November Desember itu udah mulai tuh. The Fed mulai ngelakuin si cut tapering itu. Nah, disitulah mesti kita hati-hati. Jadi ya kemungkinan lah ya either siap-siap duit nih buat serok bawah. Iya juga. Atau ya siap-siap
koinnya bisa harganya ya turun. Buru-buru take profit lah ya. Buru-buru tuh. Tetap balik lagi kita harus ngeliat fundamental si koinnya gimana. Oke. Kayak si Bitcoin kan sempat harga jatuh ya, 30.000 kan sampai 40 ribuan, terus karena naik lagi. Karena kan memang fundamentalnya oke banget si Bitcoin kan. Jadi ya memang pasti bakal naik lagi. Tapi maksudnya di sini mesti jadi perhatian juga buat temen-temen ya. Karena ya pasti kalau misalnya tapering itu ya pasti bakal berimpact ke manapun. Nah itu di satu sisi. Jadi ya siap-siap. Makanya udah mulai akhir bulan nih. Tadinya gue pikir kok dari 67.000 turun 60.000 lagi nih. Apakah memang banyak yang take profit? Ya tapi memang didukung dengan isu itu si tapering tadi. Oke. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Betul. Mempengaruhi lah ya. Tapi ya ini isu yang dalam waktu dekat ya. Iya. Maksudnya yang bakal mempengaruhi market dalam tempo yang deket nih. Kemungkinan bakal kejadian, baru kemungkinan harganya turun, baru kemungkinan. Tapi isu yang long run-nya itu kan yang short term, yang long term-nya isunya bagus sebenarnya. Apa tuh bro? Banyak macam. Contoh ya, lu tahu Walmart? Oke. Dulu sempat ada Walmart di sini. Cuma ya kalah saing sama saingnya lah ya. Salah saing sama kayak Carrefour gitu-gitu lah ya. Iya. Walmart itu nomor 1 di US. Iya. Supermarket nomor 1 di US. Nah, di dunia juga kayaknya deh Walmart itu. Nah, baru-baru ini kemarin sih sebenarnya udah muncul tuh beritanya dia. Dia diem-diem bikin uji coba ATM Bitcoin sama providernya kalau nggak salah CoinMe deh kalau nggak salah. Nama provider ATM-nya ya. Kalau kita kan ATM banyak nih, ada ATM bersama gitu-gitu lah ya. Nah, kalau itu namanya CoinMe. Nah, dia kerjasama. Jadi ketika kliennya mereka nih mau beli cryptocurrency ya bisa beli dari sana. Nah, sebenarnya kan ini gimana ya kita bilangnya ya sebenarnya isunya positif nih. Karena sekelas Walmart yang dalam tanda petik lah ya bagus nih. Fundamental perusahaannya oke segala macem. Mau nih uji coba ini nih. Karena mungkin ngelihat ini nggak sih bro, marketnya memang arahnya people udah ke sana gitu loh. Setuju. Jadi kalau dia nggak ngikutin dia ketinggalan. Betul. Nanti kalau ikut belakangan kan nggak dapet hype. Nah itu dia justru mungkin ngelihat dari sisi situnya ya, karena kan market crypto secara keseluruhan ya as whole semuanya ya naik nih. Banyak institusi finansial mulai kesini juga. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat isunya ya pasti mostly people bakal banyak lari ke sana lah, ke arah kripto. Dan memang Walmart diem-diem ya sampai akhirnya kemarin lah ya mereka bikin statement memang mereka kerjasama dan rencananya mau pasang ATM kripto di 4.000 kurang lebih lah ya 4.700 store mereka. 4.700 store bro. Kebayang kan? Wah. Sekelas Walmart bikin itu masang ATM-nya di seluruh store-nya mereka. Gimana tuh maksudnya? Orang yang tadinya melihat apa nih? Bakal tergerak lah untuk ikutan ke sana kan. Yes. Maksudnya itu salah satu indikator bagusnya. Benar. Terus sempat gue baca berita juga sekitar sepertiga lah ya. Sepertiga dari sekitar 30% berarti dari bisnis-bisnis kecil di beberapa negara, let's say. Yang baru-baru ini nih, Argentina. Gue dalam muka-muka lu udah kayak muka bola, bro. Oke. Emang bulat tapi. Lanjut. Di Argentina ada, gue lupa namanya karena agak susah ya. Nama Amerika Latin. Real estate agency mereka salah satu lah ya. Iya, apartemen di Argentina ya. Betul. Transaksinya pakai apa? Pakai koin kesukaan lu, bro. Shiba. Gue Shiba Army ya. Karena memang maksudnya itu salah satu ya. Maksudnya di beberapa belahan dunia nih hampir 30%-nya tuh mereka mulai terima transaksi dengan cryptocurrency. Ya either itu Shiba, ya either itu Bitcoin atau teman-temannya lah ya. Nah, balik lagi itu satu. Ya, terus di Spanyol ada beberapa toko buah sama sayuran nih yang diberitain itu mereka mulai terima pembayaran dengan kripto. Wow. Terus juga sempet di US juga sama, hampir beberapa pemilik bisnis mulai terima juga pembayaran dengan kripto. Sebenarnya kalau dilihat dari isu keseluruhannya ya, sebenarnya isunya bagus. Tapi kita mesti jaga-jaga ikat pinggang juga nih, karena ya either di akhir-akhir tahun ini nih, November Desember, ya itu tadi isu tapering dari si The Fed itu. Apa dengan adanya isu tapering ini bro,
historical momentum setiap 4 tahun Bitcoin ini bisa berubah tuh bro. Sebenarnya kalau ngomong isu ya tentang yang tapering dan gini. Jadi sebenarnya gini. Kalau market kita selalu bilang di semuanya lah ya. Sejarah tuh selalu berulang. Oke. Kalau ngomongin isu 4 tahun ini kemungkinan berulang bisa apa enggak? Ya bisa aja. Tapi apakah dengan isu tapering ini akan berulang atau enggak? Ya sebenarnya balik lagi. Karena ya sebenarnya kita kalau ngomong ya, kita gak ada yang tahu lah. Bakal baca masa depan ya bro. Kita gak bisa baca masa depan. Apakah bakal terulang atau enggak? Cuma maksudnya dengan kita mengetahui isu-isu yang saat ini ada, seenggaknya nih, kita udah punya gambaran nih. Nextnya tuh kita mau ngapain ke depan? Ya either memang kita udah siapin duit nih, siap-siap serok bawah, atau siap-siap kita take profit. Tapi kalau ditanya bakal gak berulang, sebenarnya sih mungkin aja. Dan kalau misalnya ditanya, kan diproyeksiin lah ya, harga si Bitcoin ini, mbahnya cryptocurrency ini bakal sampai 100.000 bisa atau enggak. Kalau kita lihat dari harga sekarang aja, dalam tempo 3 minggu, dari 40.000 jadi 60.000. 60.000. Naik 20.000. Naik 50%. Jadi kalau ditanya, mungkin nggak selama 1 tahun ini bakal jadi 100.000? Bisa. Ya mungkin. Karena ya balik lagi, isu keseluruhan market itu lagi bagus. Iya ya. Ya tadi lah ya, banyak bisnis yang mulai terima, banyak institusi finansial sekelas JP Morgan, Credit Suisse dan teman-temannya tuh mulai terima. Terus banyak negara yang udah mulai terima mereka. Beberapa toko di negara. Toko itu mulai terima. Terus yang baru-baru ini Israel mulai bikin ini central bank digital currency-nya mereka, CBDC kita bilangnya. Nah, maksudnya itu kan jadi gimana ya kita bilang? Jadi isu positif lah ya ke depannya ya. Ya kalau ditanya, mungkin nggak harganya bakal ke sana? Ya mungkin. Tapi ya tetap kita harus ready nih, kenceng ikat pinggang nih. Baik yang depan mata sama yang ke belakang. Ya mungkin isu The Fed misalnya memang benar-benar terjadi lah ya, dan memang pasti bakal terjadi sih. Mungkin harganya mungkin bakal jatuh nih, mungkin. Tapi gue rasa, menurut gue juga, untuk naik ngebounce baliknya itu, ya itu nggak bakal lama. Nggak bakal lama ya. Iya. Tapi ini disclaimer on ya. Disclaimer on. Kita bukan penasihat finansial. Ini hanya berdasarkan analisa. Ini hanya ngelihat betul, hanya ngelihat dari sekilas lah ya, maksudnya isu-isu yang terjadi saat ini nih, kira-kira kedepannya bakal seperti apa? Ya kalau ngelihat dari banyak negara yang mulai bikin central bank digital currency mereka, ya harusnya sih, ya isunya sih baik ya. Maksudnya banyak negara yang mulai terima mereka kan sebenarnya. Even China kalau misalnya dia nolak Bitcoin pun karena katanya dia mau bikin kriptonya dia sendiri, benar? Yes, karena mereka bikin yang tadi gue bilang CBDC itu. Mereka tuh ya biasa lah ya, pengen dominasi. Mereka pengen yang the best lah. Makanya waktu pas lagi beberapa tahun yang lalu kan sempat ada trade war ya, perang dagang US sama China. To be supaya jadi nomor satunya, to be the number one kan. Ya mungkin arahnya ke sana, tapi ya kita gak ada yang tahu lah ya, karena ya kalau ngomongin politik itu sensitif banget lah ya. Sensitif dan ya nggak jelas lah, susah lah. Iya, makanya jadi kalau misalnya betul, Lebih nggak bisa ditebak daripada kripto kayak. kalau kripto kan bisa analisa teknikal, garis-garisnya, chart-chartnya, masih bisa dapat gambaran lah. Kira-kira ke depan bakal seperti apa, bisa make decision. Tapi kalau politik kayaknya udah Bisa, kita kayak nonton sinetron lah ya. Aduh, maksudnya jangan disaling itulah. Tapi memang saling terkait sih. Ya, makanya gue sendiri pun pribadi happy kenal kripto ini ya kayaknya karena memang people's money gitu kita. Betul. Karena yang tadi gue ini yang gue tadi sempet mention di awal. Karena gini, uniknya kripto ya, dia tuh nggak bisa sembarangan gitu. Oh, gue mau cetak duit. Cetak koin atau cetak token. Betul, cetak koin. Gue mau cetak koin nih sekarang. Itu kan kalau nggak salah nggak bisa cetak koin sembarangan bro, atau token sembarangan. Yes, betul. Malah sebenarnya kalau ngomongin kripto ya, nggak bisa. Malah ada beberapa koin yang nggak bisa lah ya. Contoh Bitcoin udah sekali issue sekian, ya mereka udah gak bakal issue lagi. Maksudnya ya mereka, makanya kegiatan Bitcoin mining kan makin susah. Zaman dulu nambang beberapa lama aja udah dapat sekian. Sekarang nambang yang sampai berapa lama baru dapat lebih kecil lah, partisi lebih kecil. Ya memang karena itu. Beda lah dengan pemerintah lah ya.
Itu kan kalau dari sisi cryptocurrency itu uniknya. Kalau misalnya dari pemerintah ya tadi, oh duit kurang beredar, gua butuh by duit. case ya dia bisa. By case. Nggak, maksudnya ya mereka pasti ada banyak pertimbangan dan memang nggak mungkin yuk cetak duit, maksudnya ya asal-asalan gitu, nggak terkendali ya. Mereka pasti ada beberapa pertimbangan. Tapi maksudnya gue mention ini adalah yaitu pemerintah tuh karena sentralisasi kan, benar-benar centralized. Jadi ya mereka sesuka hati mereka. Ketika memang eventnya nih lagi COVID kemarin, ya udah duit banyak yang ngendon, duit banyak yang nggak berputar, ya udah kita cetak duit deh. Sekian miliar dolar, sekian miliar dolar buat perbaikan ini segala macam titik bengeknya ya. Ya akhirnya ya inflasi naik segala macam. Nah, di situ sih sebenarnya. Bro, gue mau nanya tentang konsumsi pribadi gue sendiri. Koin favorit gue, bro. Boleh, Shiba, bro. boleh. Gimana? Kenapa? Tanggapan lu tentang Shiba nih gimana? Selain berita-berita tadi soal yang Argentina dia belanja apartemen bisa pakai Shiba. Nah, mungkin ada apa lagi nggak, bro? Yang atau enggak? Menurut lu Shiba kedepannya gimana gitu? Sebenarnya gini ya, waktu awal mula banget nih, gue tahu Shiba, gue baca kan. Maksudnya baca underlying mereka dulu lah. Tentang seputar koin-koinnya, pernah dipakai project apa segala macem. Dan yang gue cari hasilnya ya nihil. Okay. Maksudnya koin ini tuh gak pernah dipakai siapapun dan cuma kerjanya gitu. Kalau kita bilang kayak kalau saham istilahnya kayak saham gorengan lah. Tapi kan kalau saham kan ada underlying perusahaannya. Kalau ini ya kayak koin gorengan. Ya, lu waktu awal mula launching Koin micin, bro. Mungkin orang bilangnya koin micin ya, tapi sebenarnya kalau dilihat ya awal mula launching itu ya dia nggak punya underlying apa-apa dan memang kerjanya ya itu cuma buat ditiup sampai gede, ntar ditinggal orang take profit, gitulah awalnya gitu. Tapi dengan isu yang terbaru ini dipakai dari Argentina tadi, ya harapannya ke depannya semakin banyak yang adopsi mereka. Sebenarnya dengan dipakai satu aja nih sama ini, sebenarnya kita udah bisa mikir pasti kan ada alasan kenapa si orang Argentina ini Mau pakai perusahaan ini Shiba. tuh mau pakai terima si Shiba ini. Pasti kan ada alasannya dong kenapa mereka mau. Nah, untuk alasannya seperti apa ya kita harus balik ke orangnya lagi ya, apa alasannya mereka. Tapi sebenarnya kalau untuk sekelas perusahaan aja mau terima, harusnya sih harapan ke depannya ya semakin banyak yang adopsi juga. Dan kalau semakin banyak yang adopsi, ya semakin kuat underlyingnya mereka kan, maksudnya semakin kuat fundamental mereka secara project. Ya seharusnya sih makin oke sih untuk kedepannya. Gue pernah lihat sih orang belanja hotdog pakai Shiba loh. Tapi gue nggak tahu itu di mana, gue lupa juga itu. Nah itu dia, kalau sebenarnya sih gini sih bro, poinnya ya kalau kita bilang kayak Bitcoin, Ethereum ya itu udah mbahnya lah ya, udah dedengkotnya lah. Banyak orang yang mau pakai, pasti banyak yang mau pakai. Tapi untuk koin-koin yang lain ya, yang contoh kayak Shiba, Doge, dan teman-temannya lah. Ya koin-koin lain di luar Bitcoin, Ethereum itulah ya. Poinnya gini, kalau lu mau milih koin mereka, lu tuh harus pelajarin dulu. Sebenarnya nih koin pernah dipakai buat apa aja. Terus pernah diapain aja. Pokoknya seputar koin itulah, lu harus cari sampai seluk-beluknya. Let's say contoh kayak Shiba pertama launching kan, nggak jelas nih koin ini buat apaan sih. Cuma dibilang pas lagi Dogecoin lagi tinggi-tingginya kan, Dogecoin killer cuma dibilang gitu doang. Tapi oke, ngerti poinnya adalah dibilang Dogecoin killer, tapi dasarnya tuh apa? Iya benar-benar. Dasar awal mula lu bisa bilang ini tuh killernya ini. Oke mungkin killer, tapi dia pernah dipakai buat project apa aja. Kestabilan koinnya tuh seperti apa? Oke. Dan dia mulai membuktikan diri ya bro ya. Betul. Ibaratnya ya kayak tadi lah, kita asasnya fundamental. Sekarang banyak project kan Shiba kan. Nah, Dari NFT, betul. bikin Betul. Shiba Swap, ya kan udah jalan tuh Shiba Swap juga tuh. Sebenarnya sih kalau ya balik lagi, semakin banyak yang adopsi, semakin banyak koinnya dianeh-anehin lah ya. Kayak tadi dibikin Shiba Swap dipakai buat NFT teman-teman segala macam. Ya harusnya sih harapannya kedepannya semakin stabil, bahkan kalau bisa ya harganya meningkat terus. Oke. Nah kalau tadi kan nyinggung Doge juga bro. Yes. Kalau Doge itu gimana? Jadi nanya kan saya. Betul. Sebenarnya Doge lucu gini sih ya. Penjahat itulah ya, penjahat kita. Tapi dia orang kaya juga ya. Gue juga bisa bilang penjahat juga ya dia. Penjahat kripto dia. Penjahat kripto. Si Elon Musk itu ya kan dibilangnya crypto villain. Kemarin habis mompa si Shiba. Baru ini sih, sekitar tadi malam lah ya.
Dia mulai mompa Dogecoin lagi. Dia bikin statement, gua tuh adalah orang pertama triliuner Dogecoin. Triliuner. Jadi dia megang sekian triliun, gak tahu berapa banyak nominalnya, tapi dalam bentuk Dogecoin. Oke. Kebayang nggak? Ya. Ketika udah Mbah Elon Musk bikin berita ini, harganya tuh pasti bakal wah ngacir tuh. Tapi kepam. Tapi tetap hati-hati sama teman-teman di luar sana ya. Karena Jangan FOMO. jangan FOMO, betul. Jangan fear of missing out. Gila harganya udah naik loh. Gue mesti buru-buru masuk. Masuk pas lagi ATH, mantap. Mantap bro. Itu gua pernah kejadian dan beberapa kali. Dan ya sudah sangkut. Gue jujur aja, even gue baca market atau analisa teknikal fundamental segala macam ya, tetap yang namanya nyangkut pasti ada. Karena market itu kan ada banyak faktor lah ya, dari sisi teknikal sama fundamental. Kalau fundamental gue udah ngeliat nih, oh ini oke. Tapi ternyata teknikal si koin ini lagi dipompa nih. Padahal fundamentalnya oke nih. Maksudnya dipakai buat project ini, dipakai buat pembayaran ini itu. Nah terus tapi dari teknikal kita lupa miss nih. Nah itu ya jadi pelajaran juga sih akhirnya. Ternyata dia lagi capai ATH-nya, all time high-nya nih. Udah di puncak banget gue masuk waktu itu. Ya terus sekarang turun. Dan memang fundamentalnya kan bagus. Jadi memang koinnya ya stabil. Ya cuman stabil di bawah, bukan stabil di bawah. atas kita. Ya Betul. bukan pas kita ngambil. Bener. Ya. Jadi ya itulah. Iya. Kita nggak sabar juga. Nah itu dia. Lihat floatingnya nih. Kan dia ya kisaran 1,7 1,9 naik-naiknya sekitar segitu, paling mentok 2. Tapi waktu itu gue sempat beli, masuk pertama kali ya, waktu itu masih baru juga lah ya, masuk pertama kali di 2,5 ya. Udah selisih 5 poin ya, udah agak susah untuk ngejer ke atasnya lagi sih, kecuali memang ada event yang wow banget yang akhirnya mompa dia. Ini satu koin yang kayaknya gue tahu juga dan gue pernah terjebak juga ya. Jadi kita sudah tidak perlu nyebutkan namanya. Takutnya nanti banyak yang sakit hati yang dengar. Iya. Intinya sih poinnya gini sih. Apapun investmentnya lah ya. Iya. Apapun investmentnya, tetap harus edukasi buat diri sendiri. Gue selalu tekanin ini berulang kali setiap kali gue ketemu sama Bro Ari, dan sekarang sama lu juga gue tekanin lagi. Untuk teman-teman di luar sana harus edukasi diri sendiri dulu gitu loh, sebelum masuk ke investment jenis apapun. Mungkin lu pilih cryptocurrency, oke, no problem. Lu mungkin pilih saham, oke, no problem. Lu pilih real estate atau segala macam, itu gak masalah. Tapi yang penting satu, lu tuh isi dulu otak lu dulu, investasi leher ke atas dulu, karena itu the greatest asset sebelum lu ngomongin duitnya masuk. Wow. Karena percuma kalau akhirnya banyak kejadian kan, orang ikut-ikutan. Oh ya gue beli ini, oh ya oke. FOMO. Ya itu satu, FOMO. Kedua, orang banyak ikut-ikutan. Oh yang lagi ngetren apa sih? Oh robot trading let's say. Iya gue ikutan deh. Akhirnya banyak yang banyak yang scam, banyak yang nggak ngerti juga cara makainya. Akhirnya yang disalahin ya yang alatnya atau ya, alatnya. Betul. Padahal sebenarnya yang salah ya dia sendiri. Yang terutama sebenarnya dari diri kita sendiri. Betul. Ya, yang kedua mungkin dari yang ngajak juga sebenarnya nggak tahu juga cara Nah itu dia. Sebenarnya ya balik lagi yang tadi gue bilang, investasi dulu leher ke atas. Jangan serta-merta orang-orang di lingkungan lu semua pada ikut, lu ikutan. Tapi sebenarnya gini bro, kadang-kadang nih, gue pun ngalamin ya, kita takut ketinggalan momen. Jadi pikir masuk dulu aja, cuman pas udah di dalam, jadinya udah di dalam, jadi lupa belajar. Nah itu dia. Justru kalau kita sebenarnya ya mungkin lebih tepatnya gini, kita masuk boleh. Sebelum masuk kita analisa, oke, ya kan, kita pelajarin oke. Tapi jangan kelamaan memang. Bener. Kita juga harus belajar, tapi juga harus cepat. Betul. Bener gak sih bro? Bener, makanya lebih baik lah ya. Maksudnya sebelum masuk, lu belajar dulu sendiri dari awal zero. Ya lu belajar kan menyebar. Informasi di luar kan sangat banyak dan tidak tersusun. Betul. Lu mau belajar, let's say mau belajar tentang kripto. Kripto itu apa, segala macam kan ada banyak tuh informasi di luar. Lu kalau telan semuanya dalam satu waktu tanpa tersusun, lu bakal saling tumpang tindih tuh informasinya. Lu bakal miss, dan itu yang tadi lu bilang memakan waktu belajar ya jauh lebih lama. Tapi kalau lu belajar sama orang yang udah pengalaman, let's say udah punya segala macam lah ya, maksudnya udah pernah ngalamin ini itu, Udah bayar uang sekolah banyak. lah kita bilang gitu ya, kan
siklus belajar lu lebih singkat. Iya, jadi Dari tadinya to the point. Betul. Sebenarnya yang lu butuh untuk investment di kripto tuh lu cuma butuh ini. Ah. Lu nggak usah belajar yang lain. Yang lain ya lu cukup nice to know. Tapi kalau mau ke sini ya lu cukup butuh ya ini aja. Nggak usah sampai ke sana-sana gitu loh. Oke. Tapi kalau belajar sendiri kan menyebar kan. Informasi nyebar banget dan lu harus susun sendiri kayak puzzle. Ini yang kita prepare untuk kelas. Betul ya? Betul. Poinnya sih gitu sih. Ya apapun itulah, investasi apapun, mau di forex, mau di kripto, mau di saham, reksadana, temen-temennya, obligasi segala macem, harus belajar dulu. Belajar sama yang udah pernah ngelakonin, yang udah pengalaman. Dan uang sekolah juga. Dan udah ada uang sekolahnya. Maksudnya ya harapannya ya kita udah Jangan ikutin sampai aja sekolah gitu. kayak dia. Iya. Biar dia aja yang sekolah. Ya harapannya kan gitu, tapi pasti di tengah jalan pasti ada Ya, ada kejadian, momen-momen sendiri iya lah, dan gitu. itu ya jadi pelajaran buat kita Iya. juga. Tapi ya intinya gitu, harus persiapin dulu diri kita sendiri sebelum benar-benar mau join ke dalam suatu investment apapun. Dan gue selalu tekenin ini di akhir podcast kita sih, maksudnya itu penting gitu loh. Jangan cuma serta-merta oh gue mau belajar ini, gue mau masukin ini kan duit. Lu cari duit kan susah. Maksudnya gitu. Lu harus ngisi dulu otak lu, baru lu bisa jalan mau ngapain aja. Terserah. Oke, thank you bro. Happy for having you today. See you another time, oke? Ya, thank you. Yuk. Royal Q Champion, professional team for a money.